بسم الله الرحمن الرحيم. Karena ini tujuan hidup kita, dan kita insya Allah siap untuk memuliakan Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, memuliakan Ahlul Quran, dan kita sendiri insya Allah ingin bersungguh-sungguh terhadap Al-Quran, memahami kandungannya, dan juga mengamalkan isinya, pesan-pesannya, serta mengajak orang agar mereka bersungguh-sungguh ikut Al-Quran. Karena inilah tujuan kita hidup. Bapak Ibu, tidak ada lagi jalan untuk kita bisa selamat kecuali kita ikut Al-Quran. Kita alhamdulillah, kita sudah memasuki surah Al-Kahfi. Dan pekan lalu kita sudah belajar surah Al-Isra. Surah Al-Kahfi ini diturunkan sebelum hijrah. Karenanya, dan sejarah turunnya itu turun setelah surah Al-Ghasyiyah. Jadi surah Al-Ghasyiyah di belakang, di juz 30. Surah Al-Kahfi pasti di tengah-tengah. Terletak setelah surah Al-Isra dari segi susunan. Tapi segi turunnya turun setelah surah Al-Ghasyiyah. Apa artinya? Bahwa Al-Quran disusun langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Tahu rahasia susunan ini, dan kita hanya bisa menangkap sebagian pesan dari rahasia turunnya, rahasia susunannya. Dan ini juga ada hikmahnya, berbeda antara sejarah turunnya dengan susunannya, sehingga kita bisa belajar dari hikmah di balik sejarah turunnya. Juga kita bisa belajar dari hikmah susunannya yang terdapat dalam Al-Quran. Dan kita sudah belajar pada pertemuan lalu mengapa surah Al-Kahfi diletakkan setelah surah Al-Isra. Masih ingat bahwa kandungan surah Al-Isra adalah sebuah proses pemindahan Alkitab dari dari nabi-nabi terdahulu kepada Rasulullah SAW. Sebuah proses transisi pemindahan Alkitab, kitab suci, dari umat terdahulu kepada Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW adalah merupakan nabi terakhir, dan itu terjadi pada malam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Makanya dalam surah Al-Isra banyak sekali berbicara tentang Al-Quran, tentang kitab suci, tentang Al-Quran. Dan bahkan di penutup surah Al-Isra, kita masih ingat juga, kita membaca ayat yang isinya adalah Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ini gambaran bahwa umat terdahulu ketika dibacakan Quran, mereka
mereka yakhiruna lil adqani sujada, mereka bersujud, sujud tilawah. Ini tentang baca Quran, baca sujud tilawah, ayat-ayat sejadah. Nah, begitu masuk ke pembukaan surah Al-Kahfi, langsung kita menemukan ayat-ayat pertama, yaitu Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Dibuka dengan Al-Quran. Ini gambaran Al-Quran adalah solusi bagi kehidupan kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, solusinya ya Quran. Nah, kalau kita masuk ke surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ini terdiri dari 110 ayat. Dan ada 4 kisah di dalamnya, yaitu kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik kebun, kisah Nabi Musa. Jadi kalau dibagi 2, keempat kisah ini dipencar-pencar oleh Allah SWT. Pas di tengah-tengah itu, itu ada 2 kisah sebelumnya, ada 2 kisah sudahnya. Jadi kisah sebelumnya, 2 kisah sebelumnya, Ashabul Kahfi dan Ashabul Jannah, yaitu pemilik kebun, Ashabul Kahfi dan pemilik kebun. Terus kemudian setelah separuh surah Al-Kahfi, kita menemukan 2 kisah, kisah Nabi Musa. Nah, ini menarik sekali, sahabatku rahmatullah. Mengapa saya tekankan ini? Karena nanti kita akan bahas tentang hikmahnya. Mengapa kok dibagi 2 dan pas di tengah-tengah? Jadi ada 2 pembagian di situ. Jadi sangat rapi sekali dalam surah Al-Kahfi ini. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan muncul di sini. Mengapa kok diberi nama surah Al-Kahfi? Kenapa kok tidak diberi nama surah Dzulqarnain? Surah Musa misalnya? Enggak. Bahkan dalam Al-Quran tidak ada surah Musa. Padahal kisah Nabi Musa sangat banyak. Gitu. Kalau ini kesempatan untuk memberikan nama kisah atau sesuai dengan kisah Nabi Musa AS. Enggak juga. Kenapa kok diberi nama Al-Kahfi? Ini menarik juga. Kemudian juga dalam banyak hadis kita menemukan beberapa hadis menjelaskan tentang bahwa siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada dari bawah mata kakinya hingga ke kolong langit, ya, il baitil atiq, seperti itu, di mana dia duduk membaca surah Al-Kahfi, di situ dia akan terpancar cahaya sampai ke langit. Hadis pertama. Hadis kedua, siapa yang membaca 10 terakhir surah Al-Kahfi, maka dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Ini juga menarik. Kenapa kok dihubungkan dengan Dajjal? Ada apa hubungan Al-Kahfi ini dengan Dajjal? Mengapa? Dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang membaca atau siapa yang menjumpai Dajjal, artinya siapa yang nanti di zaman akhir dia hidup sampai ketemu Dajjal, maka adalah dia membaca ayat-ayat pembukaan surah Al-Kahfi. Karena kalau dibacakan ini, Dajjal akan terhindar, artinya akan terbakar. Ini salah satu makna penting dihubungkan Rasulullah SAW dengan masalah Dajjal. Mari kita masuk kepada kisah-kisahnya, sahabatku rahmatullah. Pertama kita masuk kepada kisah Ashabul Kahfi, kisah sekelompok anak muda yang mereka ini jumlahnya ada yang mengatakan 6, 7 dan seterusnya, perbedaan pendapat di situ. Nah, kita tidak bicara tentang jumlah, karena memang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi juga diperdebatkan masalah jumlah. Kemudian juga apa tugas anak muda yang paling penting, yaitu anak muda ini berdakwah, mengajak kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, pemimpin yang dihadapi adalah pemimpin yang zalim, sehingga anak muda ini terancam hidupnya,
kalau tetap bertahan dalam dakwahnya, maka dia akan mati, terbunuh. Ini dalam gua. Dan dalam gua itu Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Ini diceritakan dalam ayat 14-15, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Ini menunjukkan bahwa dakwah mereka tauhid. Haula'i qaumun tattakhudhu min dunihi alihah. Dia mengajak bahwa wahai kaum, kenapa kamu menyembah selain Allah? Laula ya'tuna alaihim bis. Apa kamu kok menyembah selain Allah? Ini adalah merupakan kebohongan. Maka karena terancam hidupnya, ini ujian iman, artinya bahwa seorang yang berjuang dengan Allah Subhanahu akan menghadapi ujian-ujian seperti ini. Maka solusinya Allah memberikan perlindungan dengan cara apa? Silahkan kamu bersembunyi dalam gua. Ayat 16. Fa'u'il wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Silahkan kamu bersembunyi dalam gua. Nanti kata Allah, aku akan memberikan rahmat kepada kamu dan aku akan penuhi kebutuhan kamu. Subhanallah, ini perhatikan. Kan kalau lari ke gua itu kan nggak ada kehidupan di sana. Tapi Allah menjamin akan Allah berikan rahmatnya, akan Allah penuhi kebutuhannya. Ini perhatikan, siapa yang mengurus Allah, Allah akan turun tangan. Ini seperti ini prinsip. Siapa yang mengurus Allah, Allah akan turun tangan untuk mengurus hidupnya. Dan Allah ceritakan bahwa Ashabul Kahfi ini berdiam dalam gua selama 309 tahun. Ini disebutkan dalam ayat 25. Wa labithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Jadi Allah SWT menjamin rasa aman bagi Ashabul Kahfi ini selama 309 tahun. Dan Allah membuatnya tidur, karena tidur ini posisi yang paling baik supaya dia itu tidak ada beban untuk makan, minum, dan sebagainya. Tapi Allah menjaganya. Bayangkan coba, baiklah, tidak makan, tidak minum, bisa hidup. Artinya, makan dan minum bukan sarana hidup. Dia hanya salah satu kebutuhan pokok, tapi tidak memperpanjang hidup. Jadi bukan artinya seorang karena makan terus pasti hidup terus, enggak juga. Banyak orang makan mati, ya. Ini gambaran bahwa Ashabul Kahfi Allah SWT membuatnya hidup tanpa makan, tanpa minum selama memberikan beberapa fasilitas supaya dia secara fisik aman. Di antaranya adalah tabiat gua itu lembab. Tabiat gua itu lembab. Nah, supaya gua ini tidak lembab, Allah kirim cahaya matahari secara khusus. Ini digambarkan pada ayat ke-17. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqruhum tatashimal wa hum fi fajratin min. Jadi matahari itu Allah buat ketika pagi hari dia menyinar ke dalam pintu gua sehingga masuk. Allah geser mataharinya sehingga cahaya masuk ke dalam pintu gua. Dan di sore hari juga Allah kirim lagi. Nah, ini mungkin ada hikmahnya Pak Irkumullah. Kenapa kok Allah mengirim cahaya matahari itu pagi dan sore? Kalau pagi jelas ada vitamin D. Tapi kalau sore hari ini ada makna lain lagi. Sore hari Allah kirim lagi ke pintu gua itu. Ini juga Recording in progress. Allah Subhanahu wa taala juga membuat tubuh Ashabul Kahfi itu bolak-balik sehingga tidak lembab, karena posisi tubuh yang hanya pada satu posisi dia akan lembab dan akan hancur. Makanya Allah membolak-balikkan tubuhnya kiri kanan sehingga dia tidak mudah lembab dan rapuh itu. Ini juga pada ayat ke-18. Dan Allah nampakkan kalau seandainya ada orang, ya kalau seandainya ada orang di gua itu masuk, misalnya ada tamu datang ke gua itu, orang akan menyangka mereka bangun, disangkanya nggak tidur, padahal mereka tidur.
Allah firman ayat ke-18, wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Kau menyangka mereka bangun padahal mereka tidur. Kenapa? Supaya tujuan Allah tercapai. Bahwa Allah ingin mereka tidur selama orang bangunin. Allah bikin mereka tidak nampak tidur, tapi nampak bangun padahal mereka tidur. Ini juga cara Allah supaya tujuan Allah tercapai, yaitu membuat mereka tidur selama 39 tahun. Juga Allah buat tubuhnya bolak-balik sehingga tidak lembab dan tidak rapuh. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Aku bolak-balik tubuhnya. Perhatikan Bapak Ibu, Allah ceritakan sedetail-detailnya. Artinya apa Bapak Ibu? Sekecil apapun atur. Jangan meremehkan nikmat Allah. Kalau kita masih bisa melihat, itu nikmat Allah. Kita bisa minum, itu nikmat Allah. Kita bisa makan, itu nikmat Allah. Banyak orang harus pakai infus. Banyak orang sudah tidak bisa masuk makanan. Kalau kita masih bisa bergerak, itu nikmat Allah. Banyak orang sudah nggak bisa bergerak tubuhnya, hanya bisa berbaring. Makanya jangan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai kecil apapun Allah ceritakan supaya kita merasa bahwa begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian cerita yang kedua, yaitu tentang pemilik kebun. Ini kisah yang kedua sebelum pertengahan surah, yaitu kisah pemilik kebun. Apa itu? Mereka milik kebun yang begitu subur, namun kekayaan harta ini berupa kebun ini membuatnya lupa diri, membuatnya sombong, dirinya akan kekal dengan hartanya itu. Allah firman pada ayat ke-32, 35, wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabi wa hafnahuma bin akhli wa ja'alna bainahuma azra'a. Kisahnya dua orang sebetulnya. Yang satu menasihatin temannya, sama-sama kaya. Yang satu punya harta diinfakkan, yang satu punya harta dijadikan kesombongan. Satu menasihati temannya, jangan sombong dengan harta kamu, padahal sama-sama kaya. Jadi yang satu yang kaya raya ini, dia infakkan hartanya sampai habis. Yang satu show dengan hartanya, kekayaannya, show dia. Bahwa ini rumahku, ini kebunku, ini mobilku, ini apa yang dia punya. Nah, sampai dia merasa bahwa dengan hartanya itu, dia tidak mungkin meninggal dunia. Dia akan hidup selamanya. Apa ayatnya? Ayat 35, perhatikan. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun nafsi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia sombong, lalu dia mengatakan bahwa nggak mungkin aku mati karena hartaku masih banyak. Bahkan dia mengatakan hartaku akan terus ada sampai hari kiamat. Bahkan nggak ada kiamat karena aku hidup selamanya, hartaku banyak. Ayat 36. Wa ma adhunnu sa'ata qa'im minha munqalaba. Kalaupun aku balik kepada Allah, aku termasuk dapat tempat yang mulia karena aku kaya. Makanya temannya menasihatin. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min fatin thumma sawwaka rajula. Kau lupa ya bahwa ada menciptakan kamu dari tanah, dari air mani, lalu jadi manusia. Masa kamu langsung sombong? Tapi karena kesombongannya itu, hartanya semuanya hangus. Hartanya semuanya hangus dan dia tidak punya apa-apa. Ayat 42, wa uhayta bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqul ya laitani lam usyrik rabbi ahada. Begitu hancur, lebur semua kekayaannya, Allah. Dia mengatakan bahwa ya laitani lam usyrik birabbi ahada. Mengapa aku berbuat syirik ketika aku kaya? Ini cerita yang kedua. Lalu
Sekarang masuk kepada separuh kedua. Separuh kedua. Yaitu pada ayat 62, 70. Karena di tengah-tengah ayat itu nomor 50. Jadi setelah separuh kedua itu, ada kisah lain lagi. Dua kisah lagi. Yaitu kisah Nabi Musa dan Khidir. Itu yang pertama. Yang kedua kisah Dzulqarnain. Nah sekarang kita masuk pada kisah berikutnya. Yaitu kisah Nabi Musa dan Khidir. Ceritanya adalah bahwa ketika itu Nabi Musa AS merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling alim di muka bumi. Tidak ada seorang pun yang lebih berilmu daripada dia. Sampai suatu hari dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih alim daripada aku di muka bumi. Allah ingin memberikan pelajaran bahwa ini satu tindakan yang salah. Ada orang yang lebih alim daripada Nabi Musa AS. Dia bukan nabi, dia orang soleh, tapi Allah berikan ilham kepadanya. Dialah Khidir. Dialah Khidir. Belajar kamu. Belajar, kata Allah, untuk menghancurkan kesombongannya. Belajar. Ini hambaku. Temui dia. Allah perintah, temui dia, cari di mana saja, cari. Allah perintahkan Nabi Musa AS untuk menemui sang hamba ini. Sampai Nabi Musa jalan yang sangat sulit dan lelah untuk menemui sang guru ini, sehingga untuk menunjukkan bahwa kamu harus tawadhu, tidak boleh sombong hanya karena ilmu. Sampai-sampai Allah merekamnya pada ayat ke-62, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sangat lelah Nabi Musa AS untuk mencari sang guru. Begitu ketemu gurunya, sang guru langsung mengajarkan. Itu Khidir. Apa? Kalau kamu belajar kepadaku, jangan tanya-tanya, jangan protes. Ikuti apa kata aku. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Apapun yang aku perbuat, kamu ikut aja. Nggak usah kamu protes. Janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku nanti menjelaskannya. Nabi Musa menjawab dengan tawadhu. Perhatikan, Allah sudah ajarin, jangan merasa tinggi diri. Benar kamu alim, ya. Ilmu benar ada, tapi jangan merasa paling alim. Makanya barakallah, kesombongan ini bisa muncul dari harta. Kesombongan juga bisa muncul dari ilmu. Kesombongan bisa muncul dari kesolehan. Merasa paling soleh, merasa paling ahli surga, merasa paling alim. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang Allah ingin perbaiki. Nabi Musa belajar tawadhu, berkata, qala satajiduni la a'si laka amra. Aku akan sabar dan aku tidak akan melanggar. Sekalipun di tengah jalan banyak pelanggaran, kisahnya ada 3 peristiwa yang dilakukan oleh Khidir ketika itu. Nabi Musa sempat terkaget-kaget juga gitu. Begitu melewati sebuah perahu, Khidir melubangi perahu itu. Nabi Musa protes. Kenapa kau lubangi perahu ini? Kan sudah saya katakan, jangan protes. Khidir tiba-tiba membunuh seorang anak kecil. Membunuh. Protes lagi Nabi Musa. Kau membunuh anak kecil, ini nggak berdosa? Diam kamu. Sudah katakan, jangan protes. Nabi Musa diam lagi. Sampai masuk ke suatu kampung, ada kejadian lagi. Kampung bakhir, kikir. Nggak mau ngasih bantuan. Nabi Musa kelaparan, Khidir kelaparan. Nggak ngasih makanan, kampung bakhir. Malah Khidir membangun rumah di situ, memperbaiki rumah yang mau roboh. Kata Nabi Musa, loh, kamu gimana sih? Ini kampung orang bakhil, nggak bantu kita. Kamu kok malah membantu makan rumahnya? Kamu diam. Sudah saya katakan, jangan protes. Nabi Musa diam. Akhirnya dijelaskan rahasianya. Kenapa aku lubangi perahu itu? Karena di kampung ini ada seorang raja yang suka mencuri perahu. Ini perahu milik orang miskin. Kalau nggak aku lubangi akan diambil perahu ini. Yang dia ambil hanya perahu yang baik-baik. Kenapa aku membunuh anak kecil?
Karena anak kecil ini nanti kalau dia besar, dia akan durhaka pada bapak ibunya. Bapak ibunya orang baik, akan membuatnya sengsara bapak ibunya. Makanya Allah perintahkan agar dimatikan masih kecil. Nah, ini ilmu takdir Bapak Ibu. Jadi jangan sekecil pun kecewa kalau terjadi sesuatu kepada kita. Anak kita meninggal dunia misalnya, jangan kecewa. Mungkin kalau dia besar nanti membawa bencana sama kita. Ini ilmu hikmah. Gitu. Jadi apapun yang menimpa kita, mungkin kalau dia masih bersama kita selamanya, akan mempersulit hidup kita nanti setelah itu. Maka Allah ambil sebelumnya. Itu juga hikmah. Jadi jangan berprasangka buruk kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kemudian, kenapa kok kamu membangun rumah? Padahal mau roboh itu. Orang kampung itu bakhil. Kata Khidir, di bawah rumah itu ada harta anak yatim. Kalau rumah itu roboh, nanti harta itu keluar, diambil orang. Dan Allah menunggu sampai anak itu besar, nanti dia akan menggali hartanya di bawah rumah itu. Masya Allah. Begitulah Nabi Musa belajar, sampai akhirnya dia tunduk, tawadhu, dan dia belajar benar-benar bahwa hidup itu harus tawadhu. Jangan merasa hebat, jangan merasa tinggi diri. Kisah yang keempat adalah kisah Ashabul Kahfi, kisah Dzulqarnain, seorang penguasa yang luar biasa. Allah beri kekuasaan yang luas seluas bumi. Sampai kebutuhannya Allah memudahkan dia berkeliling bumi dari ujung ke ujung. Allah mudahkan dia. 24 Allah firman, Inna min soba. Aku memberikan kepada kekuasaan dan kemudahan dalam segala sesuatu sehingga dia bisa berbuat apa saja. Sampai kemudian dia sampai di ujung timur yang bertemu di sebuah perkampungan yang masyarakatnya itu punya bahasa sulit dipahami Dzulqarnain. Menurut cerita ulama tafsir, sampai-sampai bahasa itu diterjemahkan dengan 27 bahasa. Jadi dia mengatakan, dia menceritakan masalahnya kepada seorang, diterjemahkan kepada bahasa berikutnya, bahasa berikutnya, bahasa berikutnya, bahasa berikutnya, sampai 27 bahasa bisa dipahami oleh Dzulqarnain. Masya Allah. Dikatakan dalam Al-Quran, la yakaduna yafqahuna qawlah. Apa ceritanya? Bahwa mereka terganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ini ayat 94. Qalu ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. Tolong wahai Dzulqarnain, buatin pembatas antara kampung Ya'juj Ma'juj dan kami sehingga kami tidak terganggu. Maka Dzulqarnain sekalipun dia bisa berbuat sendirian, tapi dia mengikutkan mereka. Ayo kamu ikut bersama-sama, gotong royong, biar kamu tahu bahwa ini adalah kebutuhan kamu. Pada ayat 95 Allah merekam cerita ini. Fa'inuni, ayo bantu. Bikuwa aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan bikin dinding yang besar sehingga mereka nggak bisa masuk. Nah inilah Bapak empat kisah yang direkam dalam surah Al-Kahfi. Nah sekarang apa yang menghubungkan empat kisah ini? Al-Quran itu kesatuan, satu rangkaian. Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabung empat kisah ini dalam satu surah? Dipencar-pencar lagi.
kisah sesudah pertengahan. Ada apa? Ternyata berkumullah bahwa intinya bahwa keempat kisah ini ingin menjelaskan tentang satu hakikat, yaitu tentang fitnah. Kisah Ashabul Kahfi tentang fitnah iman, bahwa orang yang beriman, orang mentaati Allah akan diuji oleh Allah. Fitnah kan artinya ujian, akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, ya macam-macam. Diancam, mungkin mau dibunuh ketika itu, para ulama dimasukkan penjara, dibunuh di penjara, ujian. Nabi Muhammad diuji, sahabat diuji karena beriman kepada Allah, dibunuh di kota Mekah, dimutilasi di kota Mekah. Khubayb radhiyallahu an, Ammar bin Yasir dibunuh keluarganya radhiyallahu an. Jadi ujian. Barakallah. Nah, kemudian fitnah kekayaan. Bahwa ketika seorang punya kekayaan, dia bisa jadi sombong, lupa daratan, rakus, hasud, dengki, dan seterusnya. Itu. Yang ketiga, fitnah ilmu. Bahwa seorang dengan ilmunya juga bisa menjadi sombong, merasa paling alim, merasa paling soleh, merasa paling bisa di antara mereka, menganggap yang lain rendah, menganggap diri paling ahli surga, yang lain masuk neraka, dan seterusnya. Kemudian fitnah kekuasaan. Seorang ketika diberi kekuasaan bisa jadi zalim, koruptor, merasa dirinya paling menentukan segalanya, sehingga dia bisa berbuat apa saja, membunuh siapa saja, lawan politiknya, dan seterusnya. Ini fitnah, 4 fitnah. Bapak Ibu tahu nggak? 2 kisah ini sebelumnya, 2 kisah ini sesudahnya. Artinya sebelum pertengahan. Tengah-tengah surah nomor 50. Siapakah yang menyulut fitnah itu? Siapakah yang menyulut, menyalakan fitnah itu? Siapa? Api fitnah itu dari siapa? Lihat ayat 50. Ada kata iblis di situ. Perhatikan ayat 50, di situ ada kata iblis. Bahwa yang menyalakan fitnah datang dari iblis. Yang memfitnah para ulama, para nabi, dari iblis. Ini barakallahu. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Nah, barakallahu. Bagaimana cara menjaga dari fitnah? Kita akan bahas setelah sholat Isya, insyaallah, karena sekarang sudah adzan Isya. Semoga Allah berkahi. Allah barik fikum. Ini bahwa ada 4 macam fitnah, ya. Pertama, fitnah iman. Seseorang karena beriman kepada Allah, karena berdakwah di jalan Allah, maka dia akan mengalami fitnah seperti ancaman, dipersulit hidupnya, dan sebagainya. Yang kedua, fitnah harta. Seorang yang kedua fitnah harta, yaitu seseorang karena harta bisa jadi sombong, berbuat syirik kepada Allah, mengaku dirinya Tuhan, atau juga boleh karena fitnah ilmu. Yang ketiga, yaitu bahwa seorang karena ilmunya dia merasa dirinya paling alim, paling pintar, paling hebat, paling soleh, paling ahli surga. Fitnah yang keempat, fitnah kekuasaan. Bila jadi kalau dia gagal memahami kekuasaan, akhirnya dia menjadi seperti Fir'aun, mengaku Tuhan, dan sombong, berbuat zalim, membunuh siapa saja lawan politiknya, dan seterusnya. Nah, ini 4 fitnah ini ternyata disingkap oleh
surah Al-Kahfi, yaitu bahwa penyebabnya adalah karena iblis, karena setan. Makanya nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita menjaga diri dari fitnah? Ternyata dalam surah Al-Kahfi ini kita diajarkan cara menjaga diri dari fitnah. Baiklah. Di sini digambarkan bahwa fitnah yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Katakan ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbaru indallah min ad-dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat. Makanya surah Al-Kahfi ini di tengah-tengah. Dan Nabi menghubungkan dengan Dajjal. Ternyata gabung semua fitnah itu. Dajjal akan masuk melalui fitnah agama. Maka dia mengaku dirinya Tuhan, sehingga banyak orang yang tertipu. Allah beri kemampuan Dajjal, bisa mendatangkan hujan, bisa menumbuhkan rerumputan, bisa membuat orang yang mati hidup lagi. Ini fitnah agama. Maka banyak orang-orang yang kekayaan. Dajjal diberi kemampuan untuk dia mempunyai surga. Sebelah kanan Dajjal ada surga, sebelah kiri ada nerakanya. Neraka versi Dajjal dan surga versi Dajjal. Dan Dajjal bisa mempunyai kekuasaan, kekayaan luar biasa. Jadi dia bisa membuat sebuah perkampungan yang tidak patuh kepadanya dibikin miskin seketika, sehingga mereka kaya seketika. Dia perintahkan buminya subur seketika. Jadi benar-benar fitnah luar biasa. Kemudian juga fitnah ilmu. Dalam diri Dajjal ada fitnah ilmu. Dia berbangga diri bahwa dia mempunyai segalanya. Dia punya segalanya, tahu apa saja. Seperti itu Dajjal. Dan juga ada fitnah kekuasaan juga. Karena Dajjal merasa dirinya paling berkuasa di muka bumi. Dan ini yang ditunggu-tunggu. Ya, karena ditunggu-tunggu oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Karena kata Nabi, wa aksaru atba'ihi yahudu Asfahan. Yaitu nanti pengikut yang Dajjal yang paling banyak adalah kaum Yahudi dari Asfahan. Nah, ini gambaran bahwa Dajjal merupakan personifikasi 4 macam fitnah itu. Ada fitnah agama, fitnah kekuasaan. Makanya kita dianjurkan agar selalu membaca surah Al-Kahfi sehingga kita terjaga dari fitnah Dajjal. Dan kalaupun ketemu nanti, bacalah pembukaan surah Al-Kahfi, insya Allah dengan pembukaan itu kita akan terjaga dari fitnah Dajjal. Jadi kalau kita perhatikan surah ini menarik sekali. Baiklah. Dalam surah ini masing-masing fitnah, masing-masing. Jadi misalnya dalam kisah Ashabul Kahfi ada cara menyelamatkannya. Dalam kisah pemilik kebun juga ada cara menyelamatkannya. Jadi masing-masing ada penyelamatnya, ada bahteranya gitu ya. Nah, perhatikan dari kisah Ashabul Kahfi kita bisa mendapatkan cara menyelamatkan diri dari fitnah iman ya, fitnah agama. Bahwa kita kan istilahnya orang yang mentaati Allah, para ulama misalnya, mereka itu kan seringkali diancam, dipersulit hidup dan sebagainya. Allah memberikan cara bahwa kamu hendaklah membangun persahabatan yang baik. Ini ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya.
Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jadi kata Allah, tetap kamu sabar dengan sahabat-sahabat kamu yang patuh kepada Allah. Jangan kamu ikut-ikutan orang-orang yang mereka lalai hatinya gitu. Ini solusinya. Yang kedua, hendaklah selalu mengingat akhirat ya. Karena dengan mengingat akhirat kita akan terjaga dari akan terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga iman kita, menjaga agama kita. Ini ayat 29. Qul haqq min rabb a'tadna lil kafirina a'tadna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha wa ay yastaghithu yughathu ma'in kal muhli yashfil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Maka kamu ingat bahwa ancaman Allah sangat pedih bagi orang-orang yang tidak istiqomah, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana supaya selamat dari fitnah harta. Allah memberikan solusi bahwa anggaplah dunia ini air hujan yang turun dari langit, setelah itu hilang. Sebentar aja, ngapain kamu tertipu? Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa dunia ini hanya seperti itu, tipu daya aja gitu. Dan dia cepat hilang. Gak usah kamu terpedaya karena kamu punya harta banyak, lalu kamu merasa aman, merasa hebat. Enggak. Dunia itu bukan, harta itu bukan simbol sukses, bukan. Bukan karena seorang banyak harta lalu dia sukses. Bukan itu sukses, kata Allah SWT. Makanya di sini kita diajarkan agar kita benar-benar menjaga diri dari fitnah harta. Misalnya di sini disebutkan oleh Allah pada ayat ke-45. Wadrib lahum masal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha shayman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dunia ini seperti air yang turun dari langit lalu dia rembes ke bumi menumbuhkan pohon-pohonan. Setelah itu makanya Allah menggunakan huruf fa dua kali. Fakhtalata bihi nabatul ard, langsung rembes ke tanah. Kemudian fa'asbaha syiman, langsung setelah itu tumbuh pohonan sebentar lalu menjadi kering. Sama, nampak saja ada rumah mewah, mobil mewah, setelah itu mati, meninggal, selesai gitu ya. Jadi cepat banget, nggak ada apa yang perlu dibanggakan dari dunia ini, dari harta ini, nggak ada gitu ya. Itu cara memandangnya supaya kita nggak terlena dengan dunia. Terus apalagi solusinya supaya nggak terlena? Allah gambarkan pada ayat 47, 48, 49. Bagaimana Allah menggambarkan tentang masalah kitab amal di sini. Nanti kamu akan sampai di akhirat, kamu akan diberikan buku amal kamu. Gimana ketika kamu melihat amal kamu ternyata banyak dosa-dosanya, kamu akan menyesal di sini. Allah firman pada ayat yang ke-49, "Wudi al-kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka ahada." Begitu mereka melihat buku amalnya, ya Allah, ini buku apa ini kok semuanya lengkap, ya Allah, nggak ada dosa sekecil apapun, ya Allah. Ingat bahwa tidak ada yang Allah zalimi, semuanya sudah Allah berikan seadil-adilnya. Kemudian juga solusi agar seorang tidak kena fitnah ilmu. Gimana? Tawadhu. Tawadhu seperti Nabi Musa bertawadhu. Aku siap belajar, aku tidak akan melanggar, dan seterusnya. Kemudian, supaya selamat dari fitnah kekuasaan, ikhlas lakukan tugasnya, jangan terlena dan kekuasaannya, lalu kemudian memikirkan supaya langgeng. Ya, supaya merasa ingin kekal di kekuasaannya, ya ikhlas aja, ikhlaskan. Semua itu akan menjadi amal soleh. Setiap kebaikan dikerjakan dalam kekuasaannya. Jangan berbuat zalim dengan kekuasaannya. 103, 104, 105. Qul hal nabiyukum bil akhsarin a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Lihatlah mereka yang menyesal, mereka menyangka bahwa mereka telah beramal padahal mereka sia-sia. Itulah mereka pikirannya.
Mereka tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada ayat yang ke-110 Allah sebutkan bahwa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Orang yang ingin ketemu Allah, maka hendaklah dia ikhlas dalam beramal. Jangan sedikit pun ingin dipuji orang. Nah, kalau kita perhatikan, barakallahu, kalau kita baca soal Kahfi, itu menarik sekali, indah sekali. Pindah dari tempat ke tempat itu tanpa terasa. Perpindahan dari kisah ke kisah itu perpindahan yang halus sekali, tanpa terasa. Tiba-tiba kita pindah, itulah dia bahasa Quran. Sangat luar biasa sastranya dan sangat indah sekali. Dan yang menarik adalah perlu diperhatikan bahwa dalam kisah tersebut banyak sekali kisah tentang gerak. Ashabul Kahfi pergerakan, masuk ke dalam gua. Masuk ke Ashabul Jannatain juga pergerakan di situ. Dan seterusnya. Kemudian dalam kisah Nabi Musa dan Khidir banyak sekali pergerakan-pergerakan. Ini perhatikan di sini ada tentang safar, laqad laqina min safarina hadza nasab, tentang safar. Ada kata berulang-ulang seperti fantolaqoh, keberangkatan, makna berangkat. Intolaqoh namanya. Fantolaqoh hatta idza rakiba fi safinati kharaqah. Fantolaqoh hatta idza laqiya ghulaman faqatala. Fantolaqoh hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Jadi semuanya ada gambar gerak-gerak. Juga fa'atba'a sababa hatta idza balagha matla'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin, sampai ke ujung timur terbitnya matahari, kemudian ke ujung barat bergerak hatta idza balagha baina saddain, bergerak lagi fa'inuni, bekerja sama dengan rakyatnya, fa'inuni biku aj'al bainakum wa bainahum radma. Apa artinya? Subhanallah, bahwa dalam hidup jangan pasif, dalam hidup harus proaktif. Jangan kerjakan, cari amal soleh, cari ya, jangan hanya menunggu amal sendiri. Cari mana yang bisa disumbangkan untuk dakwah. Apa Pak Ustadz, apa yang aku sumbangkan? Pak Ustadz ini proaktif, ajak teman-temannya untuk proaktif. Hidup tuh jangan diam. Orang yang diam nggak dapat pahala, orang yang bergerak dapat pahala, berkah hidupnya. Air yang mengalir akan benih, orang yang diam akan banyak penyakit. Hidup terus bergerak. Jangan seperti orang yang pasif. Ini pelajaran. Bahkan surah ini dianjurkan oleh Nabi agar dibaca di hari Jumat. Hari Jumat itu biasanya hari libur. Ya, banyak orang diam, nggak ada apa-apa. Makanya supaya dia di hari Jumat punya kegiatan aktif, baca soal Kahfi. Itu juga termasuk salah satu makna gerak. Jangan diam. Baik gerak secara fisik maupun gerak secara rohani, teruskan menjadi manusia yang bergerak, yang aktif. Dan menarik sekali, surah ini dibuka dengan pembukaannya ayat 1, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah menurunkan Al-Quran. Penutupnya 19, qul law kana al-bahru miyadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madadan. Tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa Al-Kahfi yang isi tentang fitnah dibuka dengan supaya kita terjaga dari fitnah. Teruskan kita bersama Quran, ikut Quran, ngaji Quran, baca Quran, hidup bersama Quran. Itu dia solusinya. Dan kalau kita perhatikan, masing-masing kisah ini mengandung pesan dakwah. Ashabul Kahfi, kisah anak muda berdakwah dengan tauhid. Pemilik kebun, kisah anak muda, kisah seorang yang kaya menasihati. Khidir dengan Nabi Musa, kisah seorang guru dengan muridnya, membimbing dakwah. Dan Dzulqarnain, kisah seorang pemimpin yang mengajak rakyatnya berdakwah, mentaati Allah, bertauhid kepada Allah. Jadi semua kisah tentang dakwah. Apa artinya? Bahwa teman-teman, cara kita menjauhi fitnah atau menghadapi fitnah, hadapilah dengan dakwah. Orang yang tidak aktif berdakwah, maka
Hanya ini pengajian kita, ini sarana dakwah kita. Jadi ini sarana kita untuk menjaga iman kita, menjaga diri kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terkena fitnah. Nah, sahabat Zawiyah rahimakumullah, ada hal-hal yang misteri di sini. Misteri luar biasa. Pertama, tentang Ashabul Kahfi. Siapakah nama mereka? Siapakah mereka? Misteri. Misterius. Gua yang mana yang dijadikan tempatnya? Itu sampai sekarang itu nggak ada yang pasti. Jadi ada yang mengatakan di Yordania, ada yang mengatakan di Turki. Itu semuanya perbedaan pendapat. Nggak ada yang tahu. Yang pasti di mana tempat Ashabul Kahfi. Semua itu perkiraan yang ada sekarang itu. Itu misteri juga. Kemudian juga berapa lama ini semua Ashabul Kahfi itu? Dzulqarnain, siapakah Dzulqarnain? Ini misteri juga. Dzulqarnain yang mana? Terus kemudian tentang misteri Ya'juj Ma'juj. Tempatnya, dinding yang dibangun Dzulqarnain, di mana tempatnya? Sampai sekarang nggak ketemu. Nggak ada yang tahu. Itu misteri semuanya. Tentang Khidir, misteri. Di mana tempatnya sampai sekarang nggak ada yang tahu, misteri. Apa artinya, sahabat Allah? Bahwa iman itu harus berkaitan dengan yang gaib. Jadi kita banyak hal yang misteri dalam hidup kita. Misalnya, mengapa subuh 2 rakaat? Mengapa zuhur 4 rakaat? Mengapa asar 4 rakaat? Mengapa maghrib 3 rakaat? Mengapa isya 4 rakaat? Ini misteri. Yang tahu hanya Allah. Makanya kita beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa iman itu harus kepada yang gaib. Rahasia itu hanya Allah yang tahu. Termasuk juga gua. Kenapa yang Allah pilih nama Al-Kahfi? Artinya gua. Ini untuk menggambarkan bahwa kehidupan itu bukan dari fasilitas. Bukan karena Anda punya uang, Anda punya makanan, Anda punya rumah mewah, Anda pasti aman dan hidup. Enggak. Banyak orang mati di rumah mewah itu. Banyak orang mati, hartanya masih banyak. Bukan karena Anda miskin, Anda cepat mati. Enggak juga. Bukan. Jadi kehidupan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menunjukkan bahwa hidup itu dari Allah, bukan dari fasilitas. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Urusan hidup dari Allah, bukan dari fasilitas. Itulah yang harus kita pahami. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.